Shalom, selamat datang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat, bersuka cita dan senantiasa penuh dengan damai sejahtera. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Stefanas Budiono, dengan tema Roh yang Memerdekakan dari Hidup Kompromi. Dan apa saja kegiatan gereja dalam sepekan? Mari kita saksikan bersama. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai. Bawalah ucapan syukurmu melalui persembahan dan persepuluhan yang dapat ditransfer ke nomor rekening 6600117970 atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika. Dan tetap terus lakukan protokol kesehatan. Dan jika tidak ada keperluan di luar rumah, tetap di rumah saja. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, namun sebelumnya saya akan mengundang Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Allah berikan, untuk kami bisa datang menghadap hadirat Tuhan, membesarkan namamu dan meninggikan namamu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon lawatan dan kuasa-Mu Tuhan, bekerjalah di dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan Allah memberkati setiap orang yang menyaksikan tayangan ibadah pada pagi hari ini. Setiap jaringan yang dipakai dan setiap alat apapun yang dipakai, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Hanya Allah yang layak diagungkan dan ditinggikan. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Dan terimalah berkat dan lawatan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah? Luar biasa. Saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat, Amin. semua dalam keadaan sukacita, dan damai sejahtera Allah terus melingkupi kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersaat teduh sejenak. Kita siapkan hati kita. Kita bawa doa kita bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, katakan kepada Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau bawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
kekuatan-Mu dalam hidupku Tuhan. Kami datang, kami bawa penyembahan kami Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada
Sungguh Engkau hebat Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Engkau perkasa Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah kami yang hebat. Kami tinggikan Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau besar Allah kami. Kami bawa pengagungan kami Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, oh great, oh great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, karena kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau.
Bapa terima kasih, terimalah penyembahan kami Tuhan, terimalah syukur kami, terimalah pujian kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kami akan terus memuji Engkau, kami akan rindu diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah terus mengalir bagi setiap kami dimanapun kami berada. Roh Kudus terus bekerja, lawatan Allah terjadi pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, ibadah kami pagi hari ini hanya boleh jadi dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lebih lagi mau memuji Engkau. Haleluya. Amin. Sungguh ajaib Tuhan kita, amin. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Dia satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi. Sungguh besar Dia Tuhan. Berbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Dia Raja yang mulia. Dia mulia. Dia turun ke dalam dunia untuk menebus setiap kita, manusia yang berdosa.
Sehingga kita boleh memperoleh kemenangan, kita boleh memperoleh kemerdekaan. Dan Dia Tuhan yang menjadi pilihan hidup kita. Amin. Kebenaran yang memberikan kita keselamatan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Musik memuji Tuhan. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin
Haleluya. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik dan sungguh terus senantiasa mau menolong anak-anak-Mu, kami orang Kristen, umat-Mu yang sudah ditebus untuk terus belajar mengenal Engkau dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus Yesus. Khususnya hari ini, hamba-Mu bersama seluruh hamba Tuhan dan sidang Jumat dari Rosepina, serta siapapun juga yang menonton video khotbah ini. Biarlah kami sendiri diubahkan oleh Engkau, dan kami mau terus diubahkan oleh Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom. Dimanapun saudara berada, saya percaya damai sejahtera Kristus tetap melimpah dan beserta dengan Anda semua yang sudah ditebus. Saudara, kalau kita ingat proses pertama mengenai COVID-19 ini berjalan di Indonesia, kurang lebih sudah 1 tahun berlalu, lebih lagi dari 1 tahun, dan paling lekat dalam ingatan saya pada waktu itu di sekitar bulan Maret, tapi sudah mulai menyebar di bulan Februari. Saya yakin dalam ingatan saudara masih banyak kejadian-kejadian di masa itu di mana orang tidak percaya dan menolak, kita bergumul dengan berbagai macam persoalan di Indonesia ini khususnya, sehingga kita sendiri secara kolektif, secara bangsa, ada yang menerima, ada yang tidak menerima, jadi kita bingung. Tetapi progresnya sampai sekarang, sampai kita sudah dapat vaksin, dan pandemi COVID ini belum berlalu, masih tetap ada, kita masih tetap mengingat di masa-masa yang sebelumnya, itu lebih berat, dan sekarang untuk memberi pengertian itu kepada bangsa Indonesia sudah jauh lebih baik. Nampaknya kelihatan ada progresif. Nah, saudara, di dunia ini kita seringkali mulai dengan di awal tahun selalu mulai dengan resolusi. Mulai sesuatu yang kita yakin adalah sesuatu yang baik yang kita ingin lakukan, tapi progresifnya seringkali terjadi makin lama makin jelek karena tidak berhasil. Nanti dekat akhir tahun, mulai lagi di tahun baru, mulai lagi resolusi yang baru, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan saudara, ada progresif yang kita lihat semakin baik, tapi ada kita lihat dalam dunia nyata ini progresif yang juga buruk. Pada prinsipnya, di dunia ini
sebuah proses itu akan terus berlanjut dan berharap progresif, positif, yang baik. Tetapi di musim pandemi ini, kata positif sangat tidak disukai, lebih suka kata negatif. Tapi saudara, yang kita sedang bicarakan hari ini, khususnya, saya mau menekankan tentang progresivitas. Karena seringkali, dalam pikiran manusia, yang saya sebut waktu kita berbicara resolusi kah, atau berbicara tentang suatu perubahan, kita tuh sangat menekankan perubahan itu terjadi tiba-tiba. Perubahan itu kalau bisa diharapkan oleh manusia, bahkan diberikan dorongan oleh motivator-motivator, perubahan itu terjadinya langsung drastis. Kalau sakit, langsung sembuh. Nah, kalau dalam masa COVID, kita sudah sama-sama tahu, proses penyembuhan saja itu butuh waktu berminggu-minggu. Untuk diisolasi, 14 hari. Belum lagi nanti obat-obat yang dilakukan. Nah, saya berharap pengalaman di dalam masa pandemi ini membuat saudara mengerti, membuat saudara lebih paham bahwa perubahan itu bukan berjalan seperti membalik telapak tangan. Tetapi perubahan itu berjalan makin lama makin baik seiring dengan pengertian yang diberikan. Nah, kalau pengertian itu diterima, pengertian itu dimengerti, dan perubahan sedia untuk mengikuti progresnya, perubahan demi perubahan pasti terjadi makin baik. Bayangkan saja saudara, kalau saudara sakit berkaitan dengan COVID, atau apapun juga bentuk penyakitnya, tapi saudara menolak terus saran dari ahlinya, dari dokter, dan seterusnya. Itu sangat-sangat berpengaruh bagi kehidupan saudara. Nah, saudara, memang tema yang diberikan untuk kita renungkan seminggu ini tema saya bacakan aja supaya saudara tahu. Tema yang diberikan khusus minggu ini adalah berkaitan dengan Roma 12 ayat 1-2, yaitu roh yang memerdekakan dari hidup berkompromi. Dari Roma 12 ayat 1-2 ini suatu ayat firman Tuhan yang sangat sering dibawakan oleh para pengkhotbah, dan juga kalau saya yakin, saudara yang ada di Jemaat Resupina, para pemimpin Kristen yang ada di sana, sudah sangat kenal ayat ini. Pertanyaannya, apakah saudara melihat ayat ini sebagai sesuatu perubahan yang seperti membalik telapak tangan, atau yang kita sebut dengan progres? Kalau dikaitkan dengan kata merdeka, apalagi kita di bulan Agustus ini, Indonesia merayakan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang sudah usia 76 tahun. Kemerdekaan yang sudah usianya lama. Pertanyaan saya kepada saudara, berapa banyak orang Indonesia, bangsa kita, saudara dan saya, yang benar-benar mengalami kemerdekaan dari penjajah? Nah, seringkali orang berbicara dalam keadaan sadar, dia akan berbicara bahwa itu tergantung pola pikir yang harus dimerdekakan lebih dahulu. Oh, very good. Saya bacakan ya, ayat Roma pasal 12 ayat 1-2. Berarti kan Paulus menuliskan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu, Jemaat Roma waktu itu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jelasnya sangat sederhana, nggak usah bicarakan ke kita lah. Jelas maksud Paulus untuk membacakan ini, atau waktu Jemaat Roma membaca surat ini, sangat mengerti kok. Kerinduan Paulus supaya mereka betul-betul mempersembahkan tubuhnya. Mempersembahkan tubuhnya karena, nah ini dia bilang, karena mereka betul-betul berkaitan dengan kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Kata menasihatkan kamu di situ, itu Paulus kaitkan dengan sesuatu nasihat yang dengan urgensi atau mendesak. Jadi ada mau dibilang perintah, imperatif, tetapi imperatif yang dengan berusaha mendorong, bukan keras, bukan otoriter, tapi berikan pengertian.
Ayo mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, jelas berarti keinginan Rasul Paulus supaya jemaat Roma, responnya adalah supaya mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi mempersembahkan tubuh itu bukan hanya berbicara mempersembahkan satu bagian saja, berarti secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari situ. Nah, kalau begitu, waktu pagi ini, para pemimpin saudara menentukan ayat firman Tuhan ini untuk dibahas, kerinduannya sama. Sama seperti saya waktu saya berbicara sama saudara. Kerinduan saya adalah saudara benar-benar mempersembahkan hidup saudara. Tapi pertanyaannya kembali kepada konsep yang sebelumnya, yang tadi saya baca di awal. Apakah ini berbicara progresivitas atau berbicara langsung bisa, tanpa kesulitan? Saya berani tantang saudara. Berapa banyak di antara saudara yang sampai hari ini merasa begitu susahnya mempersembahkan tubuh saudara secara penuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, terpisah. Jadi tidak main-main, terpisah. Persembahan tubuh ini dan yang berkenan kepada Allah. Dengan pengertian, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebab banyak dari saudara yang bisa dengan mudah melakukannya. Saya tantang hari ini. Saya bilang pasti sulit. Mesti jujur aja menyatakannya. Tidak mudah melakukannya, apalagi di tengah-tengah musim pandemi seperti ini. Tapi saudara, waktu di ayat 1 ini, Paulus hanya menekankan supaya menasihatkan kamu itu demi kemurahan Allah. Jadi yang mau saudara ingat dalam kondisi saudara berat, ini kemurahan Allah loh yang kita terima. Dan itu bisa saudara baca di pasal 11 sebelumnya. Itu sangat jelas. Saudara boleh baca di Roma pasal 11 tentang kemurahan Allah itu di ayat-ayat sebelum saya bacakan supaya saudara ngerti. Ayat yang ke-29 supaya lebih gampang aja. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya berkaitan dengan orang Israel, tapi Paulus menyatakan demikian. Ayat 30, perhatikan. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, berarti jemaat Roma sebagai orang kafir tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan Allah, nah ini dia, beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan bangsa Israel. Ayat 31, demikian juga mereka sekarang tidak taat, mereka itu tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu bangsa kafir terima, mereka juga akan beroleh kemurahan. Nah itu bagi Paulus satu pengertian yang begitu melampaui cara berpikirnya dia. Loh, kok bisa ya Allah berpikir seperti demikian? Sehingga kalau satu orang tidak taat, yang lain dapat kemurahan. Tetapi waktu kondisi dia tidak taat ini dapat kemurahan, ternyata tujuan Allah bukan hanya ini saja, supaya yang tadi tidak taat ini mendapat kemurahan. Supaya semuanya beroleh kemurahan. Itulah sebabnya dia bilang di ayat 32, sebab Allah telah mengurung semua orang. Jadi bukan satu orang saja, bukan satu bangsa saja, semua orang dalam ketidaktaatan, supaya manusia itu ngerti bahwa dia itu tidak bisa taat. Ya sama seperti yang tadi saya bilang dalam Roma 12 ayat 1. Nggak mudah. Kita masih hidup dalam kondisi di mana pengaruh-pengaruh dan natur yang masih daging ini kadang mengganggu. Sangat mengganggu kadang bagi beberapa orang. Tapi konsepnya adalah progres. Nah, itu yang saya mau tekankan pada saudara hari ini. Saya ulangi ayat 32, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya, kemurahan Allah atas mereka semua. Nah, itulah sebabnya Paulus langsung bicara, dia kasih pengakuan, dia kasih penyembahan kepada Tuhan di ayat 33 dan seterusnya, saudara boleh baca. Dia bilang, wow, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh, tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Di ayat 36 dia tutup. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya. Nah, dari setelah dia sudah berbicara tentang kepengagungan, kepujian hanya kepada Tuhan, baru dia masuk kepada hal praktis. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau sudah masuk kepada karena kemurahan Allah, karena semua yang kita sudah baca dari pasal 1 sampai pasal 11, karena kemurahan itu, kita masuk dalam pengertian bahwa adalah tanggung jawab kita. Nah, yang menarik adalah, saudara, tanggung jawab kita untuk mempersembahkan hidup dengan pengertian yang jelas. Sorry, saya ulangi, yaitu mempersembahkan tubuh ya, dengan pengertian yang sangat jelas, yaitu berdasarkan atau demi kemurahan Allah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Apa yang luar biasa, khususnya hari ini saya mau bicara banyak tentang ayat 2. Ayat 2 bicara gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi sangat jelas. Kalimat ini menegaskan bagi saya dan saudara, supaya saudara lihat kalau kita bilang, Paulus bilang sama jemaat Roma, sama seperti kepada kita, dia bilang, jangan jadi serupa dengan dunia ini, kita mesti tahu, dunia ini yang mana, kita itu yang mana. Pemikiran kan? Perhatikan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, akal budi, mind, pikiran. Jadi yang diubah di dalam. Waktu kita berpikir, dari dalam kita diubah oleh Tuhan melalui rohnya, firman-Nya berbicara, saya pelan ya, kita benar-benar mendapat dorongan untuk kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk itu dilanjutkan oleh Paulus, sehingga kamu dapat membedakan. Semua ini itu berbicara tentang yang ada di dalam pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau tadi ayat 1 berbicara persembahan tubuh, di ayat 2 berbicara mempersembahkan seluruh pikiran, hati, apa yang ada di dalam. Jadi sebenarnya ayat 1 dan 2 tidak akan bisa terpisah. Karena tidak mungkin kalian, saya dan saudara bisa mempersembahkan tubuh kalau di dalam kita tidak kita persembahkan. Nah, kalau kita persembahkan yang di dalam kita, pikiran kita, segenap hati pikiran kita, berarti kita harus beda. Secara jelas kita beda dengan yang ada di dunia. Tapi hal itu sulit kan? Nah, saya tekankan, jangan lagi mulai berpikir hari ini saudara langsung bisa membalik telapak tangan. Yang harus saudara lakukan adalah punya keyakinan teguh bahwa saudara harus berubah. Bukan kita yang mampu, tetapi sekali lagi firman Tuhan. Nah, kalau begitu, caranya bagaimana sih bisa mengetahui yang palsu? Ya dengan belajar yang asli. Yang langkah praktis yang pertama yang saudara bisa lakukan adalah benar-benar belajar firman Tuhan supaya tahu yang namanya dunia itu apa. Supaya tahu yang namanya tidak kompromi dengan dunia itu apa. Nah, kalau hari ini saudara belajar firman Tuhan, hari ini loh, pegang itu untuk saudara lakukan. Nah, saya masuk kepada cerita, ilustrasi supaya saudara mengerti konsep yang namanya, yang dipergunakan di sini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu menggunakan bahasa yang sudah seringkali saudara kenal, yaitu metamorfosa. Nah, sayangnya, saya mesti ngasih tahu sekarang, supaya ingatkan kepada saudara dan saya. Sayangnya yang terjadi, selalu metamorfosa itu dikaitkan dengan ulat, langsung lihat kupu-kupu. Jadi perbandingannya ulat, kupu-kupu. Waduh, kapan ya saya bisa jadi kupu-kupu? Ulatnya gimana? Loh, proses di sini, proses yang namanya metamorfosa, itu sama sekali tidak dipikirkan. Sedangkan kembali lagi, perubahan pikiran itu dari dalam. Itu sangat jelas untuk itu dipikirkan, dilakukan, dan direnungkan. Ada pembedaan yang sangat jelas. Di hari ini saya mau saudara mengerti hal itu. Saudara, dalam penelitian sebelumnya, di tahun 2016, saya ada sebuah artikel yang berkaitan dengan penjelasan tentang metamorfosa. Nah, sangat baik saudara mengerti hal ini,
untuk saudara tahu prosesnya dari ulat menjadi kupu-kupu. Orang selalu berpikir gini, oh ulat, paling pengetahuan yang baru adalah kepompong, kupu-kupu. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Padahal dengan teknologi yang sekarang di tahun 2016 itu sudah dilakukan penelitian, mereka pakai 3D scan, mereka bisa melihat dengan baik bagaimana prosesnya. Bahkan ada ahli sebelumnya belum ada pakai kamera 3D dan seterusnya, belum ada seperti kayak gitu yang bisa dimasukkan, bisa melihat proses di dalam waktu ulat itu menjadi kepompong dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu. Waktu itu belum ada para ahli yang betul-betul melakukan prosesnya, dia ingin tahu dan dia belah. Dan akhirnya lebih tahu pada waktu itu loh. Tapi dengan penelitian tahun 2016, alat-alat ini membantu kita supaya lebih jelas. Nah, proses yang terjadi di dalam ulat itu sebelum menjadi kupu-kupu, itu bukan lagi berbicara tentang perubahan drastis, tetapi perubahan yang dimulai bahkan sebelum ulat itu jadi kepompong. Sebelum ulat itu jadi kepompong, dia sudah mulai membentuk bagian-bagian kupu-kupu di dalam tubuhnya. Nggak ada yang pernah tahu. Tetapi penelitian yang seperti itu membantu kita mengenal. Oh, ini loh dia namanya metamorfosa. Suatu perubahan yang terjadi di dalam. Jadi yang saya tekankan di sini, perubahan dalam itu penting. Jadi bagaimana kita bisa mengalami namanya kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan roh yang memerdekakan supaya tidak kompromi dengan dunia. Nggak bisa merubah lingkungan. Yang mesti dirubah di sini, dalam pikiran, dalam hati. Nah, itu yang dimaksudkan Paulus. Kembali saya bilang, proses ulat itu ternyata dia itu enzimnya keluar, dia harus menghancurkan bagian-bagian dari tubuh yang lama, dan kemudian terbentuklah yang disebut sop, kuah, cairan, kumpulan dari hal-hal yang sudah hancur itu. Dan dibentuklah yang baru. Prosesnya sakit nggak? Kita nggak pernah tahu. Tapi saya boleh yakinkan saudara, kalau saudara bisa bayangkan ulat itu menghancurkan dirinya, dengan keyakinan penuh untuk perubahan itu dia bisa capai, proses itu tidak mudah. Saya boleh bilang harus merasa sakit. Tidak mudah karena dia harus menghancurkan karena untuk pembentukan yang lebih baik. Nah, waktu proses itu terjadi, ada bagian-bagian yang tetap hidup. Nah, berarti tidak seluruh itu dihancurkan. Tapi ada bagian-bagiannya yang penting, misalkan untuk dia harus menghancurkan kulitnya, bagian dari perutnya, sebagian dari tulang-tulang dari ulat itu, tulang-tulang yang kecil, rapuh, jadi cairan. Tapi proses itu sangat luar biasa. Bertahap, tambah lama, tambah baik. Sekian lama, berapa hari, dan seterusnya, akhirnya bisa menjadi kupu-kupu. Penekanan saya, saudara, kembali kepada konsep yang paling sangat sederhana. Saya mau bilang begini, kalau jadi anak kecil kalau saudara tanyakan, gimana sih dari ulat bisa menjadi kupu-kupu? Anak-anak pasti akan jawab gini, itu memang tidak mudah untuk dijelaskan. Tidak mudah untuk dijelaskan. Tapi dapat jawab seperti kayak gini lah contohnya. Anak-anak kecil akan jawab seperti gini. Bahwa di dalam kepompong, ulat mengganti pakaian dan berubah menjadi kupu-kupu. Padahal penjelasan ilmiahnya, dalam kepompong, struktur ulat dihancurkan secara kimia, dan baru struktur dewasanya terbentuk. Benar, dia betul-betul dihancurkan. Itu yang saudara mesti ngerti. Tubuh ulat meleleh. Ada enzim khusus melarutkan jaringan daging, tulang, dan sebagainya. Jadi seperti seolah-olah ulat ini mencerna dirinya sendiri. Supaya akhirnya kaki-kakinya hilang. Kemudian dia bisa tumbuh kaki yang baru nantinya. Dia tidak mikir, wah kalau hilang satu gimana ya kakinya? Toh nanti satu waktu dia muncul 6 kaki kok. Mata ulat bisa hilang. Antenanya bisa hilang. Supaya yang baru bisa ditumbuhkan. Dan begitu seterusnya.
Jadi pada akhirnya, bahkan saya pun dibentuk dengan begitu baik. Kupu-kupu tertutup dan tersembunyi dalam ulat, dan sempurna terkandung dalam kulitnya. Di dalam kepompong tersebut yang tidak kelihatan proses yang di dalam itu, ada sup. Dan jaringan dari ulat itu dicairkan dan berubah menjadi kupu-kupu. Makin hari makin luar biasa. Ya, itu yang saudara mesti mengerti dalam proses, sekali lagi, dalam proses untuk metamorfosa. Ini bukan berbicara tentang kematian kebangkitan, karena ulat itu tidak mati. Ini berbicara tentang progres untuk menjadi dewasa. Ilustrasi berikutnya yang saudara bisa tahu, supaya saudara bisa ngerti gampang, yaitu tentang anak ayam. Anak ayam tidak mati untuk bisa menjadi induk ayam dewasa. Dia berubah di dalam menjadi dewasa. Saudara juga berubah di dalam menjadi lebih dewasa. Nah, proses itu yang saya mau saudara ngerti. Supaya namanya kemerdekaan di dalam Kristus, yang merubah pola pikir saudara supaya tidak menjadi kompromi dengan dunia, itu adalah kemauan, tekad yang dengan sungguh-sungguh mengerti proses firman Tuhan di dalam hidup saudara, untuk saudara mau tunduk, taat. Untuk saudara mau lakukannya. Tidak mudah, tapi dengan belajar terus-menerus, saudara akan mengalami yang namanya sukacita dalam Tuhan. Saya kasih tambahan informasi untuk saudara. Perubahan pikiran, ini karena masuk di pikiran ya, perlu waktu secara berturut-turut 23 hari. Berkelanjutlah perubahan pikiran. Tapi supaya perubahan pikiran itu jadi habit, jadi kebiasaan, itu butuh 3 kali 21 hari secara berkelanjutan. Khotbah ini, firman Tuhan yang disampaikan, saudara, untuk bisa namanya mengalami terus-menerus kemerdekaan, itu harus dipraktekkan setiap hari. Ingat, saya ulangi, perubahan pikiran perlu waktu berkelanjutan terus-menerus setiap hari selama 23 hari. Tetapi untuk bisa jadi habit, perlu 3 kali 21 hari berkelanjutan mengatakan seperti kayak gitu. Nah, apa yang Alkitab katakan berkaitan dengan pembaharuan pikiran, pembaharuan budi itu. Di Roma 12 jelas berbicara tentang membedakan itu kedewasaan. Anak-anak tidak bisa. Anak-anak masih lebih banyak pakai perasaan. Tapi orang dewasa mengerti, punya kemampuan untuk membedakan, discern, untuk betul-betul menganalisa, mengevaluasi manakah kehendak Allah. Saya bacakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Analisa, evaluasi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, apa yang baik itu gimana sih? Seringkali ukuran yang dipakai orang Kristen adalah kehendak Allah sama dengan apa yang baik. Ya betul sih. Semua kehendak Allah pasti baik. Walaupun kadang daging tidak bisa terima. Keinginan kita bisa bertentangan dengan keinginan kita dan kita tidak bisa terima dengan kehendak Allah. Tapi yang menjadi problem, tidak semua yang baik itu adalah kehendak Allah. Tanda kutip loh saya bilang baik. Yang saya sebut tidak semua yang baik ini adalah tidak semua yang baik menurut manusia. Jadi kita jangan cepat-cepat berbicara menurut kita punya keinginan. Kalau kita bicara kehendak apa yang baik, nah berarti dalam pikiran kita, oke, baik jangan menurut saya, tapi menurut firman Allah. Kalau firman Allah hari ini berbicara sama saudara, berubah pikiran. Jangan lagi membiarkan pikiran saudara berusaha mengejar yang tampak luar ini, yang lingkungan saudara. Berubah yang di dalam dulu. Itu yang saya mau bilang, itu yang baik menurut Allah. Nah, contoh, agama-agama dunia ini mengusung golden rules, golden peraturan-peraturan emas, dan menganggap loh ya, karena kesamaan peraturan itu, maka setiap agama itu baik. Semua agama adalah sama. Semua agama tentu baik, memikirkan yang sama kok. Nah, baiknya setiap agama itu apakah baiknya Allah? Saya mau saudara memikirkan. Terus akhirnya kan ada orang berpikir yang menyarankan, oke, kalau gitu kita boleh pilih agama apa aja. Kita berpikir dengan baik, apakah kita menurut
pandangan baik menurut manusia, konsep baik menurut manusia, atau prinsip baik menurut apa kata Allah. Oke? Itu yang bagian yang pertama untuk mengevaluasi analisa dari saudara, tanggung jawab saudara sebagai orang Kristen. Untuk menjadi orang Kristen yang dewasa, saudara bertanggung jawab untuk menganalisa dan mengevaluasi apa yang baik. Yang kedua, apa yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah ini berkaitan dengan komitmen untuk berpikir lebih tinggi, lebih dalam, untuk mengenal kehendak Allah. Bukan keinginan atau pikiran atau kehendak kita, tapi keinginan, pikiran, kehendak Allah. Nah, ini butuh pemikiran yang lebih dalam lagi. Seringkali orang Kristen, enggak mau lah, capek lah, pikir enggak bisa. Saya ambil contoh lah, misalkan, sangat perlu hubungan yang rutin untuk bisa mengenal kehendak istri atau suamimu. Itu fakta yang harus saudara jalani. Terus bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Nah, saya cuma katakan gini, butuh komitmen untuk terus mau belajar mengenal Tuhan. Coba pikirkan, kalimat ayat yang selalu saudara, mungkin beberapa dari saudara sudah tahu, rancanganmu beda banget dengan rancanganku. Tahu ayat itu. Tapi jadi kehidupan sehari-hari nggak? Jadi habit atau pola pikir saudara sehari-hari nggak? Artinya gini, kalau saudara sudah bikinkan perancangan segala sesuatu, tanya dulu. Pause dulu sebentar, pikir lagi, Tuhan maunya engkau apa dalam hal ini? Nah, itu bagian yang kedua, saya tambahkan lagi, kalau kita semakin kenal Tuhan, kenal keberadaannya, kenal hatinya, maka kita pasti makin mengenal atau tahu kehendaknya. Kenalnya dari mana? Seberapa banyak dari antara saudara yang mau serius, sungguh-sungguh, baca Alkitab, merenungkannya, dan menyelidikinya. Itu kehendak Allah. Tetapi saya akan masuk di bagian yang ketiga, yaitu yang sempurna. Setelah analisa tentang apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang ketiga adalah yang sempurna. Hanya satu kata. Kalau kita berbicara kesempurnaan, analisa saudara cuma berkaitan dengan saudara atau Tuhan. Karena yang sempurna itu hanya Tuhan. Kalau saudara tadi yang saya bacakan ayat pasal 11 ayat 36 terakhir. Hanya dari Dia, segala sesuatu oleh Dia, bagi Dia, dan semuanya kemuliaan hanya bagi Dia. Sempurna. Kalau yang sempurna itu ada, hadir, roh yang sempurna itu hidup dalam kita, ayo belajar supaya diri kita makin kecil, makin tidak ada. Supaya kita bisa dilarutkan, terus dibereskan. Supaya kita berubah jadi dewasa, sampai menjadi kupu-kupu yang luar biasa. Ini yang saudara mesti mengerti berkaitan dengan yang sempurna. Taat tunduk, secara total percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini akan terjadi jika engkau mengenal Tuhan Yesus secara sepenuhnya. Tuhan Yesus katakan gini, Father, Bapak, kalau boleh cawan ini laru daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, ini namanya merdeka dan tidak akan kompromi lagi. Bisa nggak terjatuh ke depan? Progresif, latihan terus, sakit, tapi semakin hari semakin baik. Saya tahu saudara ini tidak mudah, tapi saya dorong, karena saudara punya Roh Kudus sudah berdiam dalam saudara, firman Tuhan nyata, kasihnya ada, imannya semakin ada iman dari Tuhan sudah berikan kepada saudara, pengharapannya penuh. Ayo lakukan. Itu tanggung jawab kita untuk melakukannya. Dan semua hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kemurahan-Mu saja kami boleh belajar dan mengenal supaya kami didorong dan mengambil keputusan hari ini untuk melakukan apa yang menjadi perkataan sabda-Mu. Khususnya berkaitan dengan persembahan tubuh dan persembahan pikiran. Kami mau belajar Tuhan untuk mengalami yang namanya progresivitas di dalam kehendak-Mu. Kami mau mengalami metamorfosa itu dari dalam nampak keluar. Kami mau belajar Tuhan terus
bukan hanya menerima, bukan hanya terus berkaitan dengan pengalaman masa lampau, tapi saat ini kami mau belajar untuk kami boleh secara nyata menganalisa, mengevaluasi, mengobservasi dengan baik, dan akhirnya mengambil keputusan, kesimpulan yang baik, yaitu berkaitan dengan kehendak-Mu Bapa. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kuatkan kami melalui masa pandemi ini, dan biarlah secara nyata Engkau sendiri yang beserta dengan kami, agar kami terus maju dan semakin dewasa dalam Engkau, bagi kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ku ingin berkenan di hadapan-Mu, membawa seluruh hidupku di hadapan-Mu. Pribadi-Mu Yesus, itu yang ku mau, bawaku Tuhan lekat dengan-Mu. Ku ingin hidup menyenangkan-Mu, berjalan bersama-Mu selalu, pimpin langkahku. Hanya Kau Yesus, itu yang ku mau, bawaku Tuhan dekat padamu. Inilah hidupku, tubuh, roh, dan jiwaku, ku serahkan padamu Yesus Tuhanku. Jadikan aku turut dengan kehendak-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu. Ku mau hidupku berkenan padamu. Oh, inilah hidupku, tubuh, roh, dan jiwaku, ku serahkan padamu Yesus Tuhanku. Jadikan aku turut dengan kehendak-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu. Inilah hidupku, tubuh, roh, dan jiwaku, ku serahkan padamu Yesus Tuhanku. Jadikan aku turut dengan kehendak-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak untuk kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar, Roh Kudus yang memimpin kami kepada kebenaran-Mu Tuhan, yang menolong kami untuk kami boleh mengerti Tuhan
Terlebih Tuhan, masa-masa pandemi yang kami boleh hadapi setiap hari Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan yang mau menyertai kami Tuhan dalam segala keadaan. Saat ini kami boleh bersama-sama di dalam jemaat-Mu Tuhan. Berdoa ya Bapa, biarlah kami boleh cakap menghadapi masa-masa yang sulit ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengucap syukur Tuhan. Dan kami mulai mengerti Tuhan, bahwa kami dibawa kepada hal yang lebih mulia lagi Tuhan. Untuk kami boleh terus menyikapi segala keadaan dengan ucapan syukur Tuhan. Kami boleh naik ke level berikutnya Tuhan, di mana kami boleh Engkau bersama-sama dengan kami mengalami Tuhan. Punya pengalaman yang indah bersama dengan Engkau Tuhan masa pandemi ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang terpapar COVID-19 nih Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah Engkau yang mau memberikan terus kesabaran pada masa-masa isoma ya Bapa. Ataupun yang ada di rumah sakit Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat dan bijaksana bagaimana untuk boleh dalam waktu 2 atau 3 minggu Tuhan untuk isolasi mandiri ataupun di rumah sakit Tuhan. Biarlah ada pengalaman yang indah yang dialami oleh teman-teman kami Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang sudah berjanji akan terus menyertai kami. Pengalaman yang indah di mana kami bersama dengan Engkau dalam situasi yang mungkin yang tidak kami ingini ya Bapa. Kami percaya dari mana kami boleh mendengar kebenaran-Mu, firman-Mu, Roh Kudus yang menyertai kami, yang memberi pengertian dan bahkan yang menguatkan kami, yang boleh kami perbarui hidup kami Tuhan. Terlebih kami punya pengalaman indah bersama-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, dan Kau berikan kesembuhan Tuhan, pemulihan kesehatan ya Bapa. Kau berikan kesabaran kepada keluarga-keluarga ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan boleh menunjukkan ya Bapa sikap kami, tanda kami dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap jiwa kami Tuhan. Dengan segenap akal budi kami Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Untuk boleh kami mengasihi Engkau dalam keadaan apapun juga. Terlebih Tuhan masa-masa sekarang ya Bapa, di mana akan berdampak ke masalah yang lain, ke ekonomi ataupun juga yang lain ya Bapa. Kesejahteraan dari masyarakat kami ya Bapa. Biarlah kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling memberkati Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini juga kami boleh menunjukkan ya Bapa hal yang berbeda di mana kami boleh mengekspresikan kasih Tuhan dan kasih kami kepada sesama kami Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih dengan jemaat-Mu kami boleh bersama-sama berdoa. Bersama-sama berbakti walaupun dalam online ya Bapa. Tetapi kami tidak merasakan kurang anugerah yang besar yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati juga proses vaksinasi yang sedang berlangsung berjalan. Kau berkati para petugas dan juga para koordinator yang mengkoordinir jalannya vaksinasi ini Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kalau ada orang yang masih belum Tuhan, biar Engkau berikan pengertian Tuhan, supaya boleh bersama-sama divaksinasi Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa, negara kami, pemerintahan kami, baik Presiden Jokowi maupun juga jajarannya sampai tingkat RT dan RW ya Bapak. Biarlah kami boleh bersama-sama Tuhan untuk terus menghadapi masa COVID ini Tuhan dengan baik, supaya kami boleh melaluinya dengan baik bersama dengan Engkau dan bersama-sama Tuhan. Bapa, kami mohon juga Engkau berkati jemaat kami di mana kami bergumul dengan seorang gembala sidang ya Bapa. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua yang boleh kami rencanakan, yang kami boleh
bersama-sama bicarakan Tuhan. Biarlah kami menyerahkan, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Kami rindu, kami bersama-sama boleh melayani Tuhan. Lebih baik lagi Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Yang dimana kami boleh beraktif, berkreasi untuk boleh Tuhan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap panitia, setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan. Setiap pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan, Kau mengurapinya Tuhan. Engkau memakai fasilitas online ini Tuhan dengan berkat daripada Allah sendiri Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Memohon Allah memberkati jemaat kami. Inilah doa kami Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan. Karena Engkau selalu yang menyertai kami. Yang tak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami boleh rasakan dan alami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada akhir dari ibadah ini, kembali kami hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau baik. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan dan dibesarkan. Hamba-Mu berdoa agar Engkau memberkati seluruh jemaat siapapun yang menonton, khususnya anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan sekalian yang ada di Rosipina. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau mau memberkati umat-Mu. Engkau mau berkati dengan keperluan yang mereka butuhkan. Engkau mau berikan kebijaksanaan, kemampuan untuk menganalisa dengan baik, memperhatikan, membedakan dengan baik apa yang menjadi kehendak-Mu yang baik, yang berkenan kepada-Mu dan yang sempurna. Engkau mau limpahkan berkat jasmani, terutama rohani, agar mereka bukan lagi tetap dalam posisi atau level yang sama seperti hari-hari sebelumnya, tetapi mereka boleh semakin dewasa di dalam Engkau. Agar dunia melihat Tuhan, agar dunia melihat jemaat Rosipina yang begitu luar biasa dan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak atas kesempatan beribadah bersama, berfellowship di dalam jemaat ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah, berkaryalah, jadilah berkat karena engkau sudah diberkati oleh kuat kuasa dari Allah Bapa yang maha besar, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang berlimpah-limpah, dan oleh penyertaan Roh Kudus, persekutuan yang manis, yang luar biasa. Mulai dari hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah dalam nama yang besar ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan.